juga di torsonya kita bisa miring-miring kayak gini, bisa ke depan ke belakang kayak gini, bisa diputar 360 derajat juga. Cuma gue nggak mau ngeri karena ketahan beltnya dan gue nggak mau maksain juga. Di sini juga bisa diputar 360 derajat, cuma gue ngeri nggak mau karena yang ngapain juga diputar. Tuh kan copot. Oke, selamat datang kembali di channel ini. Sekarang videonya agak beda. Gue ngomongnya pakai bahasa Indonesia dan setupnya agak beda karena gue pengen coba untuk lebih proper dalam unboxing mainannya. Di video kali ini gue pengen unboxing dan review SHF The Batman. Gue tahu mungkin gue telat 2 tahun untuk unboxing si kelelawar nih satu, tapi karena dulu harganya lumayan agak tinggi ya, bisa kayak sejutaan. Sekarang sih setelah 2 tahun mungkin turunan nggak terlalu jauh, tapi ya gue bisa lebih afford lah. Nanti harganya gue kasih tahu di akhir video. Dan sebenarnya video ini agak settingan karena si kelelawar ini udah gue unboxing, udah gue buka, udah gue keluarin untuk konten di Instagram gue, Resmerdog. Kalian bisa kunjungin Instagram gue dan lihat videonya. Jangan lupa di like. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita lihat si kelelawar ini dalam detail lebih dekatnya ya. Let's go. Oke, so jadi di The Figure The Batman, SHF Figure The Batman dalam tampilan lebih dekatnya. Kalau menurut gue tampilan dari packagingnya ini keren banget sih. Benar-benar brandingnya tuh Batman banget karena hitam gitu kan. Tampilan depannya kira-kira kayak gini, ada SHF Figures, logo The Batman gede banget dan ada ilustrasi The Batman-nya. Terus juga ada Bandai Namco di atasnya dan ada stiker hologram Tamashii Quality. Di bagian bawahnya ada logo Bandai Tamashii. Terus ke tengahnya ada The Batman sama ada kayaknya The Batman juga cuma dalam bahasa Jepang. Pindah ke bagian sini ada Design by Tamashii in Japan. Tapi di China. Tampilan belakangnya kira-kira kayak gini. Nah, menurut gua tampilan belakangnya nih agak terlalu gelap gitu loh, karena kan si Batman-nya udah hitam warnanya dan background ini menurut gue terlalu gelap. Tapi sebenarnya kita tahu di sini kalau misalnya tampilan belakang yang nunjukin pose dan beberapa aksesorisnya. Dan juga ada warning choking hazard di sini, artinya boleh dimakan sama anak kecil, nggak bercanda. Tampilan atasnya kira-kira kayak gini doang, samping kanannya kayak gini, terus samping kirinya kayak gini, ada figur The Batman ya. Terus di bagian bawahnya kayak gini, ada figur The Batman tapi beda gaya. Cuman paling ini kayak customer service. Oke, kira-kira kayak gitu dari packagingnya. Sekarang mari kita langsung buka aja nih kelelawar. Oke, di sini kita dapat background dari Gotham City. Sama ada guidebook ya. Guidebook, jujur gue kalau dapet kayak gini nggak pernah dibaca sih karena mager aja. Tapi kenapa yang mau dibaca itu orang bahasa planet Namek? Sebenarnya bukan dibaca tapi dilihat gambarnya, dipahami dari gambar. Oke, kayak gitu. Kita masukin lagi ke kandang. Di packagingnya kita buang dulu. Kejadian The Figure The Batman masih dalam kandang. Bisa dilihat kalau SHF tuh ngasih aksesorisan nggak pelit ya, nggak kayak Marvel Legends atau McFarlane. Di sini kita dapat banyak banget part tangan, kira-kira ada sekitar 5 pasang tangan dan 6 sama yang udah nempel di bodinya. Di sini kita juga dapat Head Club Bruce Wayne yang lagi pakai maskara. Terus ada Adrenaline Pen, terus body armor tanpa batarang karena kalau kalian nonton filmnya, batarang si Batman yang ini tuh ada di bagian dadanya. Terus juga ada grappling gun untuk tangan kanan dan kiri. Dan yang gue suka dari Batman ini adalah grappling gun yang unik karena dia nyatu sama tangannya. Nanti gue jelasin kenapa. Terus ada batarangnya dan ada handcuff buat Riddler. Langsung aja kita buka. Dan karena ini udah pernah gue buka kayak gue bilang tadi, jadi kalau SHF itu tanda dia ori itu ada plastik di bagian torsonya sini sama sini. Dan gue ada, emang udah gue buka kayak gini, ini plastiknya, udah gue simpan di sini aja. Karena by the way, for your information juga, ini tuh SHF pertama gue yang original ya, karena gue punya SHF tapi itu punya KW. Dan ini dia SHF pertama saya, uang lebaran saya habis langsung. Nah, langsung saya beliin ini. Ini ganteng cuy. Ganteng lah ya. Oke, nanti dulu kita bahas dari aksesorisnya dulu ya. Oke, yang pertama kita dapat sepasang tangan yang lagi ngebuka kayak gini. Ini tangannya yang lagi agak tegang. Terus
Terus juga ada yang kayak gini, ini kayak buat megang handcuff. Nah selanjutnya ada yang kayak gini, nah ini buat megang grappling gun-nya nih. Oke, keren banget, nanti gue tunjukin ya grappling gun. Nah terus ada yang kayak gini tangannya, dan ini tuh buat megang batarang sama buat megang adrenaline pen. Nah terus yang terakhir ada tangan yang lagi ngebuka juga sama yang ke awal, cuma ini lebih relax aja, gak tegang kayak yang tadi. Dan ini adalah adrenaline pen-nya. Ini tuh adrenalin yang dipakai si Batman waktu dia, kalau kalian ingat di scene terakhir waktu dia kecapean, terus dia ngeluarin ini adrenaline pen-nya, yang isinya kayaknya sih cairan band ya, yang bikin dia tiba-tiba langsung jadi kuat gitu loh. Terus juga ada chest armor yang tanpa batarang ini. Jadi kalau misalnya nanti kalian posein si Batman lagi pakai batarang, kalian harus ganti chest armor pakai gini. Karena kan chest armor kan karena batarangnya tuh ditaruh di sini. Nah terus ada grappling gun untuk tangan kanan dan tangan kirinya. Nah ini nih yang menurut gue keren banget ini. Gue pengen nunjukin sekarang, cuma ya gue kayak mau nunjukin figurnya dulu, baru habis itu di set itu kita coba pasang kedua pose. Selanjutnya ada batarangnya nih. Nah ini. Cuma kalau yang ini nggak bisa kita pasang ke si body armornya ini ya. Jadi makanya si SAF ngasih pilihan bisa dicopot, bisa ada baterainya, sama ada baterai yang udah nempel di bodinya. Lalu yang terakhir kita dapat aksesoris handcuff kayak gini, cuma gue nggak inget di filmnya di bagian mana si Batman nih bawa handcuff kayak gini. Mungkin buat si Riddler kali ya. Nah yang terakhir kita dapat Heads Club Bruce Wayne-nya kayak gini. Nah ini menurut gue yang paling keren sih, ini favorit gue sih. Ini tuh gue bener-bener kayak punya Robert Pattinson di rumah gitu loh. Gue kayak punya Edward Cullen, detail dari Heads Club ini bener-bener keren banget sih. Mungkin nggak mirip 100%, cuma lumayan merepresentasikan si Robert Pattinson. Tapi yang gue bingung adalah kalau kalian lihat di sini matanya tuh warna biru gitu. Karena Robert Pattinson warna biru matanya, bukan dia matanya hazel gitu. Menurut kalian gimana nih? Coba deh komen di bawah. Tapi sisanya sih menurut gue sculptingan rambutnya sih oke banget sih. Dan bagian maskara ya, ini lumayan keren sih. Benar-benar kayak di film. Apalagi bibir ini, kalau kalian tahu kan bibir Robert Pattinson itu kan kayak tipis-tipis gitu. Jadi menurut gue sculptingnya tuh keren banget. Nah sekarang kita masuk ke si kelelawarnya ini. Look at him bro, so fucking cool. Keren banget bro. Gila, gue bener-bener gak nyesel ngambil SAF sih. Soalnya tadi gue ada kepikiran buat ngambil McFarlane aja kan, McFarlane The Batman. Tapi terus gue mikir kayaknya kenapa ya SAF aja ya. Kebetulan gue belum punya SAF yang ori, jadi ya langsung gue sikat aja lah. Ini dia tampilannya. Keren banget, masih bener-bener gagah banget detailnya bro. Keren, ajib. Dan jujur li, kostumnya si Robert Pattinson ini adalah yang favorit gue ya. Karena dia tuh bener-bener kayak, gue nggak tahu apakah ada di komik atau enggak kostum yang seperti ini. Cuma ini tuh bener-bener nggak kayak Batman yang kayak biasanya aja gitu. Kostumnya ini tuh bener-bener kayak apa ya, kayak prajurit gitu, tactical suit gitu. Kayak bener-bener modern banget lah. Kostumnya tuh kayak siap buat tempur gitu. Dan yang favorit gue dari action figure ini adalah detail di sepatunya. Karena detailnya tuh bener-bener keren banget. Jadi sepatunya nggak kayak clean doang. Bukan sepatu tapi boot. Sepatunya tuh kayak di paint kotor gitu aja. Dan itu tuh keren banget sih. Nah, case-nya ini nih yang bisa dicopot dan diganti sama case yang tadi gue bilang. Oh iya, terus juga di bagian belt-nya, di bagian sini kita bisa copot. Nah, kayak gini untuk memudahin artikulasi di bagian ini. Biar bisa lebih leluasa. Menurut gua kayaknya ini tuh flare yang dipakai si Batman waktu di stadion football buat menuntun rakyat Gotham City. Dan gak cuma di sini doang, ada juga di bagian belakangnya ini. Kita naikin dulu juga. Nah, bagian ini bisa kita copot. Kayaknya sih buat memudahin waktu kakinya kita sebelakangin kayak gitu. Nah, kalau ini jujur gua kurang tahu ini tuh apa. Kalau ada yang tahu coba komen di bawah. Oke, tapi di setiap kelebihan pasti ada kekurangannya kan. Nah, kekurangan dari figur ini itu cuma satu menurut gue, yaitu di bagian cape-nya ini. Karena ini menurut gue ya, jadi bagian atas itu kayak cape solid gitu kan, kayak gini. Cuma bagian bawah itu kain kayak gini, which is good. Dan kainnya pakai kawat lagi, jadi bisa dipose-posein lebih leluasa. Tapi transisi dari cape solid ke yang kain ini itu bikin awkward, jadi aneh gitu loh. Kayak kalau dari belakang tuh jadi aneh aja gitu, dari depan sih ya oke, nggak apa-apa, tapi ya menurut gue jadi kayak aneh aja. Makanya gue ada rencana buat ganti cape-nya ini pakai custom cape yang bakal gue beli nanti biar kelihatan lebih bagus. Karena cape-nya ini tuh bisa dilepas ya, jadi kita juga bisa dapat look waktu waktu Batman yang nggak pakai cape. Karena kalau kalian nonton filmnya ada scene dimana dia nggak pakai cape karena jatuh kayak
lepas cape. Oke, sekarang kita masuk ke sesi artikulasinya. Untuk bagian kepala kita bisa putar 360 derajat kayak gini. Terus ke bawahnya nggak terlalu jauh, ke atasnya juga karena ketahan sama cape-nya. Bisa miring-miring kayak gini, tapi nggak terlalu jauh juga. Oh ya, by the way, ini tuh tanduknya agak tajam ya, jadi hati-hati ya guys. Terus bagian tangannya cuma bisa segini doang, karena ketahan sama shoulder pad-nya dan cape-nya lagi masalah dari cape-nya nih. Terus juga ada swivel di tangannya. Juga ini tuh bisa dinaikin sikunya. Terus juga ada artikulasi di pergelangan tangan, itu bisa diputar juga. Terus juga di torsonya kita bisa miring-miring kayak gini, bisa ke depan ke belakang kayak gini, bisa diputar 360 derajat juga. Cuma gue nggak mau ngeri karena ketahan beltnya dan gue nggak mau maksain juga. Di sini juga bisa diputar 360 derajat, cuma gue ngeri nggak mau karena yang apa ini juga diputar. Tuh kan, bagian kakinya bisa diangkat sejauh ini sempurna 90 derajat, belakangnya sejauh ini juga sama sempurna 90 derajat. Terus juga ada swivel di pahanya kayak gini, lututnya bisa kita kayak gini. Terus juga ada artikulasi di bagian busnya, dibawain sejauh ini doang, atas juga nggak terlalu jauh. Terus juga ada di ujung kakinya ada artikulasi kayak gini. Ya artikulasinya lumayan bagus lah, standar SAF. Cuma emang kalau di bagian tangan-tangannya sih agak sedikit sulit yang ekstrim karena ketahan shoulder pad, terus juga ketahan sama cape-nya juga. Oh ya, gue hampir lupa, gue pengen nunjukin bagaimana cara kita memasang si grappling gunnya. Jadi teman-teman, sebelum kita pasang grappling gunnya, kita harus ganti tangannya itu ke pakai tangan yang kayak gini. Oke, jadi kita ganti dulu tangannya. Jadi kalau di film sih momen dimana si Batman pakai grapplingnya sih waktu dia kabur dari kantor polisi, yang dia ke atas tuh ke rooftop, yang sebelum dia terbang dari atas gedung. Yang atas gedung, habis itu dia tabrak jatuh, habis itu cape-nya copot tuh di situ. Nah, udah pasang kayak gini. Caranya adalah di sini kan ada detail grappling gunnya juga ya. Nah, di situ bisa kita copot. Jadi bisa kita copot kayak gini, dan ini kan panjang kayak gini. Di sini kita pasang kayak gini. Di sini kita masukin aja ke tangannya. Nah, gila, ini keren banget. Masa kayak kalau mainan Batman gue kan sih, ya copot. Kenapa sih dari tadi copot-copot mulu? Masa kalau mainan Batman gue nggak sih kayak ya tuh grappling gunnya kayak senjata pistol gitu aja, tapi ini tuh kayak nyambung sama bagian tangan bagian sini. Jadi keren banget sih. Keren nggak? Ya gue pengen coba lihat look Batman-nya kalau pakai Head Club Bruce Wayne. Wah, sangat copot. Dari tadi kenapa nih? Dari tadi copotnya tidak sempurna mulu ya. Ini dia Head Club Bruce Wayne, The Prince of the Gotham. Oke, sudah terpasang. Gila, ganteng ya. Itu kalau ngeliat The Batman tuh kayak ingat kata-kata dia yang ada di film-film di awal-awal ini. But when that light hits the sky, it's not just a call, it's a warning. For them, fear is a tool. Oke, sekarang gue pengen nyoba untuk ngelepas si cape-nya ini. Tapi gue lupa kalau pengen lepas cape-nya kita harus lepas kepala juga dan lepas si armornya ini. Jadi ini bisa dilepas guys. Tuh, dalamnya kayak gini. Dan ini cape-nya cantel kayak gini, cantel di sini sampai cantel di belakangnya. Tuh, ada bolongan gitu. Dan dia ada, kayak gini. Kita bisa lepas. Terus ini kita pasang lagi chestnya dan kita pasang seperti Bruce Wayne. Nah, gila. Gimana? Keren ya? Jujur sih kayak gini juga keren sih. Walaupun emang Batman tanpa cape itu aneh sekali ya, tapi ini juga keren sih. Dan ini shoulder padnya bisa diginiin guys. Gak bisa copot malah. Copot mulu dari tadi, kenapa sih bisa kita angkat kayak gini. Tuh, baru bisa leluasa kalau dicopot cape-nya. Dan ini perbandingannya kalau dibandingin sama Mafex Batman versi Ben Affleck. Ya, emang harusnya lebih tinggi nggak sih Robert Pattinson? Kayaknya di real life juga gitu deh. Menurut kalian gimana? Siapa yang lebih tinggi? Dan ini perbandingannya kalau dibandingin sama Marvel Legends Daredevil. Dan ini adalah dua karakter yang gue lumayan suka banget karena gue suka vigilante aja gitu. Oke, sekarang tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke sesi penutupnya aja. Let's go. Oke, jadi itu dia video unboxing dan review untuk si kelelawar ini. Oh ya, gue hampir lupa, gue beli figur ini dengan harga 850.000. Menurut kalian gimana, itu worth it apa enggak?
Tapi menurut gue sih dengan detail dan aksesoris dan look yang sangat-sangat good kayak gini sih ya worth it aja ya. Apalagi harganya 8,5. Dulu sih gue inget banget harganya waktu awal rilis tuh 900 sampai 1 juta, bahkan sekarang gue liat di Tokped masih ada yang jual sekitar 1 juta ke atas. Doesn't even make sense. Oke, kira-kira segitu aja dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton dan udah subscribe, udah like ya, apapun itu terima kasih. Dan gue juga buat short unboxingnya di Instagram gue di Resmerdog. Kalian bisa lihat di situ ya lebih sinematik lagi ya. Ya, terima kasih sudah menonton. This figure is really special for me because ini SIF pertama gue dan gue bahkan pakai baju Batman. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Bye bye. Udah jam 2 lah.